Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu seluruhnya yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata. Pagi ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan insya Allah kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita tetap alhamdulillah istiqomah untuk melanjutkan ibadah puasa kita. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadiran Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di pagi ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, insya Allah kita semua sudah saling kenal, betul? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, sehingga saya tidak mengulangi perkenalan diri karena kita sudah saling kenal, dan kemudian mari kita langsung masuk pada materi. Alhamdulillah oleh Allah kita ini dijadikan sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baiknya umat. Kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Nilai nikmat iman dan nikmat Islam adalah segala-galanya. Artinya apa? Berapapun ingin digantikan, tetap saja nilai nikmat iman dan nikmat Islam tidak ada yang bisa menyamai. Dan nikmat Allah itulah yang patut untuk kita syukuri setiap saat. Nah, sebagai khairul ummah, sebagai sebaik-baiknya umat, Allah Maha mengetahui sampai di mana kemampuan kita. Itu sebabnya Allah mempercaya kita, karena kita dianggap mampu oleh Allah. Allah mempercaya kita untuk diberi amanah. Kita ini pengemban amanah. Nah, mana amanah Allah itu? Antara lain di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Insya Allah surat ini kita semua sudah sangat familiar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa hambanya seberat apapun. Apapun diampuni. Mulai dari mencopet, mulai dari mencopet sampai kepada membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Semua itu diampuni oleh Allah. Tapi ada satu macam dosa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Syirik. Dosa inilah yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan, yaitu dosa mempersekutukan Allah. Kalau saya ungkap bentuk-bentuk manusia berbuat syirik itu macam-macam. Mulainya sejak zaman batu sampai kembali saat ini zaman batu lagi. Cuman batunya batu beda. Batu aki. Batu aki.
Betul kan? Kemudian kita lihat lagi, manusia menyembah kepada gunung, manusia menyembah kepada laut, ada lagi yang menyembah pohon yang nggak masuk akal, sampai kepada menyembah binatang. Bisa ditunjukkan menyembah binatang kayak apa? Menyembah kerbau, menyembah sapi. Zamannya Nabi Musa itu kan sudah terjadi nyembah sapi. Hari begini masih juga ada orang nyembah kerbau. Maka kemudian kerbaunya pun diberi predikat Kiai Slamet. Ini contohnya. Maka dianggap dia itu yang memberikan keselamatan. Ketika kerbaunya mati, mereka sebut kerbaunya meninggal dunia, mangkat. Maka dikuburkan dengan upacara. Urinnya pun laku dijual. Air bekas mandinya kerbau pun laku dijual. Kan luar biasa ini buktinya. Hari gini masih ada. Abad 21 loh. Ini masih ada. Nah ini kan, nah ini kerbaunya. Nah ini ngumpulin apa ini? Ngumpulin kotoran. Macam-macam mereka berbuat. Nah tuh, kerbaunya dipercantik juga kan? Pakai kalung melati lah. Iya kayak pengantin kan? Telah kerbau. Macam-macam manusia. Sampai bahkan menyembah manusia, sesama manusia. Dari dulu sudah ada. Diulangi, bahkan ada nabi yang disembah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan. Kapan Nabi Isa dipertuhankan? Insya Allah ibu-ibu yang baca buku saya menjadi paham. Tahun 325 Masehi. Itulah penuhanan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang tak ngerti. Kenapa kok gak ngerti? Ya karena gak baca. Itulah sebabnya kalau kita amati, subhanallah, alhamdulillah, bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci di mana ayat Allah yang pertama kali turun adalah perintah Iqra. Jadi yang ada perintah Iqra-nya itu cuman Al-Quran. Semua kitab suci yang lain gak ada. Nah sekarang ini kemuliaan Islam dalam sepanjang sejarah, kita tahu kemuliaan Islam itu terjadi karena Iqra. Tapi sebaliknya saat ini terjadi keterpurukan umat Islam juga karena Iqra. Terpuruk jatuh karena Iqra juga yang ditinggalkan. Dengan Iqra umat Islam bangkit, berjaya, bahkan mampu menguasai 2/3 dunia. Kalau kita bilang soal Amerika itu bukan apa-apa. Apalagi sekarang ini sudah ketahuan kan bangkrut gitu. Amerika bukan apa-apa. Hanya satu benua Amerika. Ini 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. 2/3 dunia umat manusia menggunakan ayat Allah. 2/3 dunia umat Islam menggunakan hukum Allah. Tapi ternyata apa? Karena kelalaian umat Islam juga. Ini yang saya sebut di pengajian yang lalu. Islam itu sempurna. Islam tuh gak bisa dihancurin dengan apapun. Tapi umat Islam bisa dihancurkan dengan apa? Dipecah dari dalam. Kalau dari luar gak mampu. Tapi orang Islam dipecah dari dalam, nah itu manjur. Nah, rupanya mohon maaf, penyakit berpecah belah itu sudah mewabah di kalangan umat Islam. Seneng banget deh ngomong pecah belah. Oh kamu gak nyunah, oh kamu itu kafir, oh kamu itu
bid'ah. Oh, yang paling bagus siapa dong? Aku, golonganku. Nah ini. Sampai Idul Fitri aja kita nggak pernah bisa bersama. Jarang sekali. Bagi kita yang sudah terbiasa berpecah belah, kita nggak merasa bahwa itu soal. Tapi ini tadi pagi saya dapat share dari teman yang seorang ulama juga yang pernah datang ke Australia, tahu persis kondisi di Australia saat itu. Pemerintah Australia memberikan penawaran karena permohonan yang masuk supaya Idul Fitri itu dimasukkan dalam kalender resmi hari libur. Jawabnya pemerintah Australia, boleh. Nah sekarang kamu maunya tanggal berapa? Karena untuk membuat kalender kan harus ditentukan 1 tahun sebelumnya minimal. Oke, kami penuhi. Mau Idul Fitri tanggalan merah, oke. Tapi maunya tanggal berapa? Bingung orang Islam. Antara hisab dan ru'yah, yang satu bisa menentukan awal, yang satu nggak bisa. Nah kalau kemudian ditentukan juga penentuannya, ukuran penentuan berapa derajat hilal itu pun nggak sepakat. Nah, orang kita karena sudah terbiasa berpecah belah, kita nggak merasa itu soal. Ya mohon maaf misalnya ada seorang yang sudah terbiasa, dia mohon maaf ya, dia itu sudah terbiasa dengan batuk. Karena banyak merokok dia batuk. Sudah terbiasa batuk, lama-lama karena tiap 5 menit sekali batuk, makanya dia anggap batuk itu bagian daripada hidupnya. Dia nggak merasa itu soal, orang lain yang merasa. Kamu kok tiap 5 menit itu batuk, itu pergi sana ke dokteran. Ya dia, untuk apa ke dokter? Batuk sudah jadi bagian hidup saya. Nah itu contoh penyakit hati. Lama-lama jadi suatu kebiasaan. Berpecah belah itu enak. Kalau nggak berpecah belah rasanya nggak lego gitu. Nggak lega kalau nggak berpecah belah. Ini kejiwaan ini. Ini yang sudah memasuki sebagian daripada umat kita. Mudah-mudahan penyakit ini nggak nular ke Australia. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, kembali lagi, kita oleh Allah dipercaya, diberi amanahku anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah mengampuni semua dosa kecuali satu, syirik. Praktek itu demikian halusnya terselubung, membutuhkan perhatian kita. Ibaratnya seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang warnanya hitam di kegelapan malam. Tuh gimana? Kalau nggak ekstra hati-hati kita terpeleset. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, tapi kita lihat dulu ayatnya. Nah, kemudian sampailah kita pada pertanyaan, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bentuknya seperti apa syirik itu? Dan siapa yang berusaha untuk melakukan perbuatan syirik dan mempengaruhi umat Islam untuk berbuat syirik? Dengan cara apa? Ternyata alhamdulillah Allah demikian menyintai kita. Kadang-kadang cinta kita itu tidak ada apa-apanya dibanding cintanya Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita peringatan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Pada ayat inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum." Al-ayat.
Kalau ibu-ibu amati ayat ini diawali dengan kata lan, bukan cuma la. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatakum. Apa bedanya lan dan la? Lan dan la, bedanya apa? La tidak. Kalau lan tidak sekedar tidak saja, tapi kalau lan tidak akan pernah. Istilah kita di sini never, never, and never. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah apa? Siapa? Maka penjelasannya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kecuali kamu ikut milah mereka. Milah itu apa? Agama, budaya, pola pikir. Nah ini. Jadi tidak akan pernah senang kecuali kita ikut mereka. Itu kapan terjadinya? Sampai yaumil akhir perjuangan mereka nggak pernah berhenti. Makanya pakai lan, tidak akan pernah berhenti. Mereka terus melakukan hal ini. Nah, disinilah Allah memberitahu kita, Allah mengingatkan kita bahwa hai umatku, tidak sama semua agama. Kamu yang muslim, muslimah ini tidak sama dengan mereka. Mereka punya agenda seperti itu sebagai visi misi mereka, tapi umat Islam kamu nggak punya itu. Baik, kita buktikan. Rambu dakwah Islam bagaimana? Rambu dakwah Islam antara lain dengan ayat-ayat yang ibu-ibu sudah familiar, la ikroha fidin, lakum dinukum waliyadin. Itu kita. La ikroha fidin, nggak boleh kita maksa orang. Ayo, kalau nggak mau jadi Islam aku bunuh kamu. Nggak bisa. Kita sebatas memperkenalkan diri, memperkenalkan Islam, itu kewajiban. Tapi setelah kita berperilaku Islami, kita dengan begitu kita memperkenalkan Islam, sudah kita tunjukkan ajaran Islam, kita tunjukkan kitab suci Al-Quran, kita sampaikan tentang Rasulullah dan semua ayat-ayat Allah. Nah, udah penentuannya mereka sendiri. Mau menerima hidayah Allah atau tidak. Nggak boleh memaksa. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Allah nggak rugi. Kalau mereka tidak mau, maka bagaimana jawaban kita? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Ini Islam. Jadi dakwah kita adalah menyampaikan, menunjukkan, menyampaikan, tapi tidak memaksakan. Sementara kalau kita urai, dakwah mereka, misi mereka beda dengan kita. Ayat-ayat pedoman untuk melaksanakan misinya itu tercantum di dalam Injil Markus dan Matius yang menyatakan dua ayat ini berkesinambungan. Intinya menyatakan menyebarlah engkau ke seluruh dunia, injili seluruh dunia, jadikan seluruh dunia muridku dengan cara membaptis dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, sama enggak ayat ini dengan la ikroha fidin dan lakum dinukum waliyatin? Sama enggak? Enggak sama. Beda sekali. Ini ayatnya. La ikroha fidin, lakum dinukum waliyatin. Kalau mereka ayatnya nih,
Pernah lihat Bible? Belum pernah lihat Bible? Coba yang program kemarin itu kalau kita lihat pakai Bible digital itu ketemu, tanya Mbak Google, jadi ketemu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Baptislah, kata-kata ini semuanya, serangkaian kata ini adalah kata perintah. Bentuknya adalah kalimat perintah. Sama atau beda? Beda. Jadi ibu, ayat Allah ini menyampaikan kepada kita, lebih tegasnya adalah bukan hanya memberitahu, tapi mengingatkan kita bahwa kita tidak sama dengan mereka, misi agama kita dan mereka pun beda. Maka disinilah kita hendaknya berhati-hati dan mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Itu. Jadi ayat ini bukan memerintahkan, Allah tidak pernah memerintahkan, hai orang Islam bunuhilah mereka, bukan. Hai orang Islam jangan mau bergaul dengan mereka, bukan. Tapi ayat Allah ini justru mengingatkan kita bahwa kita memiliki agama yang hak dan satu-satunya yang hak. Ini intinya. Nah, ayat ini pada masa Orla di negeri kita, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu pernah dilarang, nggak boleh dikaji. Kenapa? Karena mereka ketakutan dengan surat Al-Ikhlas. Maka pemerintah kita pun zaman Orla itu melarang, nggak boleh. Khotib salat Jumat ngurai ayat itu nggak boleh. Ya? Maaf, orde baru, awal orde baru. Nah, alhamdulillah sudah lama larangan itu tidak ada lagi. Dan inilah yang perlu kita cermati. Mereka salah paham terhadap ayat surat Al-Ikhlas. Itu yang terjadi. Nah, lebih lanjut lagi, saat ini bergantung kepada kita. Apakah kita waspada ataukah kita terlena? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, ingat-ingatlah engkau, suatu saat nanti umatku akan mengikuti mereka, menyerupai mereka. Caranya selangkah demi selangkah. Setelah selangkah demi selangkah sudah diikuti, maka apakah mereka berhenti? Tidak, mereka buat program lebih besar lagi. Itu kan ibaratnya test the water. Setelah diluncurkan satu program, ternyata oke, diterima, nggak apa-apa, lanjut. Maka setelah selangkah menjadi sehasta. Setelah sehasta, katakanlah menjadi program nasional, diterima, lanjut lagi menjadi program global, sedepa demi sedepa. Dan saat itu umat Rasulullah ada yang menyengaja mengikuti mereka, memperosokkan diri dalam lubang biawak. Para sahabat terkejut dengan ungkapan Rasulullah ini, dan mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang diikuti oleh umatmu seperti ini? Sebelum Rasulullah menjawab, sahabat ada yang tanya lagi. Rasulullah belum sempat menjawab, ada yang tanya lagi, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka kemudian Rasulullah menjawab dua pertanyaan tadi dengan menyatakan, siapa lagi kalau bukan mereka?
Itulah mereka. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, inilah program yang mereka buat. Kalau dalam teori ilmu kejiwaan, mereka melakukan praktek maladaptasi. Gimana praktek maladaptasi? Untuk memudahkan, saya mengajak ibu-ibu mencermati. Ibu pernah lihat kodok enggak? Pernah. Pernah. Kodok alias katak. Pernah lihat? Pernah. Pernah ya. Anak sekarang karena langka mungkin ada yang nggak ngerti kodok. Karena anak sekarang kadang-kadang ada yang bertanya, pohonnya padi kayak apa ya? Pohonnya beras kayak apa? Karena mereka nggak ngerti. Nah ini si kodok ini, kebayang kodok ya Bu ya, katak. Katak itu kalau ditangkap kemudian dimasukkan dalam sebuah bak, baknya diisi dengan air. Setelah airnya cukup, maka katak itu ngapain? Berenang. Renang nih. Ketika si katak sedang renang tanpa dia sadar, ini manusia ini menaikkan temperatur yang ada di air itu sehingga yang semula dingin menjadi hangat. Setelah hangat, apa reaksi si katak? Ternyata si katak ini tetap berenang atau lompat keluar? Ya? Enggak, si katak dalam bahasa katak dia mengatakan, oh berarti ini katak zaman saya ini zaman modern. Katak modern itu renangnya tidak pakai air dingin tapi pakai air hangat. Karena sudah mengenal water heater. Kalau katak zaman orang tua saya katanya, oh belum ada water heater. Tapi katak sekarang enak nih pakai water heater. Jadi si katak menikmati perubahan dari dingin menjadi hangat dan dia terima perubahan itu. Dia nikmati. Ternyata si manusia tidak diam. Dia panaskan lagi sehingga menjadi panas suam-suam kuku. Ketika sudah panas suam-suam kuku, bagaimana reaksi si katak? Lompat nggak? Ternyata ibu, si katak itu lompat tapi di tempat. Masuk lagi ke air, panas kan? Naik lagi dia. Terus masuk lagi dia, terus panas lagi, naik lagi dia. Dia bilang apa? Ah, ini konsekuensi untuk hidup di abad modern. Katak modern ya memang harus begini. Ini sudah konsekuensinya jadi katak modern. Bagi dia perubahan yang seharusnya sudah tidak wajar itu dianggap biasa. Dia nikmati, capek dia, naik turun, naik turun, naik turun. Manusia ini usil juga, tidak mau berhenti, percobaannya dilanjutin lagi. Maka airnya pun sampai mendidih. Apa yang terjadi? Mateng. Mati si katak. Posisinya dengan posisi berenang, mati. Nah kita ini nggak sadar, kita ini sedang mengalami proses pengikisan iman dan akidah yang seperti itu. Kita nggak sadar bahwa Allah itu sudah memberikan peringatan kepada kita. Al-Baqarah 120 itu. Jadi ini ada suatu rekayasa global yang memang menginginkan umat Islam hancur. Nggak sadar kita. Ya kayak kata itu tadi. Contohnya apa? Kita diubah sedikit-sedikit sampai kita nggak rasa. Contohnya apa? Kalau ibu-ibu lihat contoh konkret nih di tanah air kita, banyak sekarang pesta tidak pakai pesta makan ya, katakanlah resepsi pernikahan nggak pakai kursi, berdiri.
Sliding party. Apa katanya? Praktis. Modern, praktis, modern, nggak ribet. Ngapain ribet-ribet kayak zamannya orang tua saya katanya. Enggak, orang barat itu loh nggak ribet. Makan nggak apa berdiri, minum berdiri aja. Pakai tangan kiri pun oke, tangan kiri dan kanan sama tangannya. Kenapa kok pakai dibeda-bedain? Ribet banget sih, pakai banyak aturan. Bangganya, dia nikmati berjalan sambil minum. Bangganya, ini simbol modernisasi. Tidak mau terikat pada yang dianggap oleh mereka ada. Itu pemikirannya. Terus ini kan berhasil nih. Setelah berhasil, apalagi? Mereka nggak berhenti. Berikutnya apa? Makanannya nggak mau lagi nasi pecel, nggak mau lagi misalnya karedok, ya, palu butung, nggak mau lagi. Bakso, apa bakso? Udah nggak mau, yang begitu-begituan nggak mau. Ganti makanan-makanan yang ala Europe, ala Barat. Padahal perutnya belum tentu terima, tapi nggak apa-apa demi gengsi. Nah kalau kita suatu saat nanti ibu perhatikan, sediakan nasi hangat, ya nasi panas, kemudian kasih sambal terasi, kasih ikan asin, mana tuh yang dipilih? Ikan asin. Ya, ikan asin yang dipilih. Iya kan? Tapi karena gengsi yang dipilih nggak itu. Terus kemudian apa yang terjadi? Minumnya, makannya mulai deh pakai rum. Ya. Padahal rum itu ada alkoholnya. Nggak apa-apa, ini konsekuensi hidup di abad modern. Nggak apa-apa deh, rum dikit-dikit nggak apa-apa. Terus beli daging. Ngapain repot-repot nyari daging halal? Daging ya daging, semuanya daging sama dagingnya. Ngapain pakai label halal? Itu dibohongin aja label halal itu. Nah ini mulai pemikirannya begitu. Kemudian apa yang terjadi? Makanlah semua daging, masuk tuh yang haram. Termakan pemikiran mereka, babi enak kok orang Islam nggak mau, bodoh banget. Nah ini makan, gomer minum, katanya nggak apa-apa sedikit asal nggak sampai mabuk. Ini contoh. Ini caranya bertahap. Jadi mengikis iman dan akidah itu tidak langsung mendadak begitu, enggak, sedikit demi sedikit. Selangkah, sehasta, baru kemudian sedepan. Programnya program global. Jadi Islam itu sempurna, nggak bisa dihancurin, kecuali umat Islam yang dihancurin dari mana? Dalam. Nah, perang itu pun ada dua macam. Yang disebut perang umumnya yang kita kenal itu adalah perang yang kemudian orangnya ditembak, orangnya ditusuk, ya, dibom, perang berdarah. Kenapa? Korbannya itu ngeluarin darah, mati. Tapi ternyata sekarang ini sudah ada perang modern. Nah kembali lagi disebut modern. Perang itu bukan fisik, maka perangnya war without blood, perang tanpa darah. Bahkan korban perangnya itu tidak boleh mati. Kebalikannya kan, kalau perang berdarah korbannya harus mati. Tapi kalau perang tanpa darah korbannya justru tidak boleh mati, rugi kalau mati. Yang memerangi itu loh rugi. Nah aneh kan. Ibu pernah lihat film zombie? Zombie itu kalau gigit korbannya mati nggak? Enggak lah.
malah jadi zombie. Makanya korbannya nggak boleh mati supaya zombinya berkembang. Jadi teori cloning. Satu kambing unggul diklon, digandakan kambing itu. Zombie juga begitu, menggandakan diri. Dracula, kalau nggak tahu zombie Dracula. Dracula itu yang digigit nggak mati, tapi jadi Dracula baru, menduplikasi diri. Inilah war without blood. Yang perang apa? Bukan fisik yang diperangi, makanya nggak mati. Yang diperangi adalah budaya dan pemikiran. Yang diperangi itunya. Makanya nggak boleh mati. Kalau mati rugi yang memerangi. Dan jangan lupa, kos biaya perang ini sepenuhnya ditanggung oleh si korban perang, bukan yang memerangi. Kalau perang konvensional itu yang mengeluarkan modal beli peluru, meriam, rudal, bom, itu yang memerangi. Tapi kalau perang yang ini, yang mendanai adalah yang diperangi. Asik banget. Bagi mereka ini yang paling murah dan asik, karena bebannya bukan pada mereka yang memerangi, tapi dipikul oleh yang diperangi. Ini mohon maaf, nggak masuk dalam kajian kita ya. Tapi ibu-ibu itu ingat tuh zaman kemerdekaan kita itu yang dijajah, kita yang diperangi, kita yang harus bayar biaya perang. Itu terjadi, sakit hati. Ingat nih, sampai begitu. Nah ini perang, itu kilasan aja itu. Nah kembali lagi ke sini. Nah ini keadaannya sekarang ini begini. Jadi orang Islam ini diperangi, tapi orang Islam pula yang memikul biaya perang. Inilah yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran dan perang budaya. Nah, perang pemikiran itu seperti apa? Perang pemikiran, coba, atau saya langsung aja perang budaya dulu, ya. Perang budaya, mau tahu contohnya? Mau tahu nggak? Oke, kita lihat. Pertanyaan saya, sholawat. Sholawat itu ditujukan kepada siapa? Rasul. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi enggak Nabi yang dikasih salawat? Tak ada. Ada nggak? Nggak ada. Salawat itu Allah bersalawat kepada Rasulullah, malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah, kita pun bersalawat kepada Rasulullah yang sangat kita cintai. Betul nggak? Betul nggak? Bersalawat adalah ibadah. Betul nggak? Betul kan? Nah, sekarang ini kemudian, bukan sekarang, udah cukup lama ini, dibuatlah salawat global. Jadi salawat tidak khusus kepada Rasulullah, salawat global, pakai cara berbagai macam bangsa. Contohnya gimana? Ayo kita lihat. Ini bahasa Ibrani. Ibrani itu Yahudi kan? Jadi salawat pakai bahasa Yahudi, atau pakai nada lagu-lagu Yahudi. Bahasanya coba diperhatikan bahasanya. Shalom Elohim. Bahasa Ibrani. Nah.
Shalom Aleichem. Siapa penyanyi-penyanyinya? Anggota kur gereja. Nah, sekarang pakai bahasa Arab. Alaika salam alaikum. Nah, itu contoh. Kemudian berikutnya Uskur Dar'a, lagu Yahudi juga. Uskur Dar'a, sebuah lagu dari teman-teman Yahudi juga. Padahal ini adalah lagu remaja, tapi di label katanya dibuat salawat global. Ini kan lagu-lagu gembira, lagu-lagu remaja. Joy to the World, pernah dengar? Iya kan? Coba kita lihat. Mana yang salawat? Ini dibilang nyanyian salawat global. Berikutnya Gloria in Excelsis Deo. Pernah dengar? Pernah, sering gitu. Setiap Natal. Gloria in Excelsis Deo. Tapi Gloria Salavatullah. Gloria Sholawatullah alaih. Silent Night. Semua udah tahu kan lagu ini. Iya. Jangan marah dulu kepada teman-teman yang muslim. Untuk teman-teman Sponsornya Garuda. Katolik dan Protestan. Salam
Tuh contohnya. Gimana bisa diterima Ibu? Saya jiwa. Ngeri. Ini tes to water. Berikutnya ditindaklanjuti. Ini setelah ini ditindaklanjuti lagi oleh mereka. Itu tadi kan bisa diterima. Itu budayawan yang kita kenal. Terus ditindaklanjuti. Gimana tindak lanjutnya? Ini kan selaka, kemudian sehasta, kemudian sedepan, masuk dalam lubang biawak. Membaca Al-Quran dengan nada seriusan. Jadi tadi itu anggota KUR gereja. Terus pakai begini. Penyanyinya juga pakai pakaian daerah. Ini anak-anak remaja pikir wah ini modern ini, gitu kan? Bedanya tipis kalau kita nggak hati-hati. Anak muda bilang, sebagian ya, nggak semuanya, mereka bilang, ya ngapain ngarap, ngapain ngarap. Nah ini kan bagus begini. Tapi mereka ini, nah berikutnya ini. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى. Tajwidnya coba diperhatikan, kacau kan? Nah, terus ini gimana? Bisa diterima nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini kan maunya Islam itu dipecah-pecah. Islam Jawa pakai begini, nanti Islam yang ke barat-baratan pakai yang seriusan, gitu kan? Terus Islam yang modern nanti pakai salawat global dan lain sebagainya. Ini programnya itu. Jadi dipecah. Sekarang ini juga di Indonesia beberapa hari yang lalu itu mereka munculkan wacana yang sudah lama mereka perjuangkan, yaitu Islam Nusantara. Tuh, kedengarannya kan keren gitu kan. Tapi Islam ya Islam, gitu. Jangan pakai Islam mana lagi gitu loh. Islam itu universal. Islam itu ya satu. Nggak pakai Nusantara, nggak pakai yang mana-mana lagi. Nah ini. Jadi perpecahan ini memang sengaja dibuat. Nah, orang Islam yang mau dipecah, itu bahayanya. Akibatnya seperti ini. Ini hadisnya. Nah, sesudah begini, kemudian apalagi yang terjadi? Coba kita lihat. Dampaknya kemudian apa? Anak-anak kecil, mereka itu kemudian
dengan berpakaian Islami, tapi coba dengar sendiri. Nggak berhenti mereka, tahap sampai kemudian ikut mereka habis. Ini caranya. Nah, kita ini harus waspada. Kenapa? Karena amanah Allah tadi. Kalau kita perhatikan, mohon maaf, antara anak-anak itu dalam waktu dididik oleh ayahnya, lebih banyak mana dengan dididik oleh ibunya? Ibu. Makanya nggak cuma-cuma pendidikan bahwa di bawah telapak kaki ibu itu surga. Nih. Kan ngeri kan, itu sudah terjadi. Dan kemudian bagaimana anak-anak lakinya, dengan banyak anak perempuan. Kita sekarang lihat anak laki-laki, sebaliknya anak laki-laki yang masuk ke gereja. Kalau tadi ini kan sepertinya kan seperti majelis taklim kan, atau ya anak-anak lah gitu kan, ngaji di rumah gitu. Sekarang kita lihat anak-anak laki, mereka masuk ke gereja. Ngapain di gereja? Pakaiannya seperti apa? Kita lihat nih. Pakai apa mereka? Peci. Pakai koko, pakai peci. Tapi masuk ke gereja pakai sarung, lengkap di sininya dipakai kalungan sarung. Dalam rangka apa ini? Natal. Mereka sengaja begini-begini ini, mereka sengaja. Terus lanjut pakai ini. Ini apa ini? Kaligrafi kan? Iya. Nah, orang Islam masih berpandangan bahwa kaligrafi itu pasti Islam. Ya. Dan sekarang kaligrafi yang mereka pakai ini kaligrafi apa? Contohnya yang paling besar itu. Ini kan kaos di sablon. Nah, ini yang paling besar itu kaligrafi apa? Abana. Iya benar, Abana. Abana itu doa apa? Bapak kami. Iya, Abana. Kan Abah. Iya. Abah. Itu doa Bapak kami yang diajarin di gereja itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau bahasa Latin Romawinya Pater Noster qui es in excelsis sanctificetur nomentum dan seterusnya, udah gak usah ngajarin itu. Tuh. Orang Islam banyak yang gak ngerti kaligrafi ini. Ketika saya ketemu kaligrafi ini sekitar tahun, belum ada tahun 2000, di bawah 2000, itu di Malang Selatan. Ternyata mereka di sana itu punya program plesterisasi. Jadi plester, rumah di plester itu di daerah minus pelosok Pare sana, Malang Selatan, Wajak, Pare. Terus satu rumah dikasih 2 sak semen, katanya yang ngasih dermawan gitu ya. Dan dikasih seneng banget orang Islam. Kenapa? Dikasih 1 lembar kaligrafi pakai huruf emas. Dipesan supaya dipasang, 1 desa pakai itu semua. Terus saya tanya, saya kan kaget, saya tanya kepada lurahnya, Pak Lurah, itu kaligrafi apa? Kok semua rumah pakai begini? Untuk dia bilang, ya ini ada yang ngasih, alhamdulillah. Ya kaligrafi apa itu? Masa Ustaznya nggak bisa baca? Itu kan ayat kursi. Saya bilang, kursi dari pinggir yang mana? Saking jengkelnya.
Ini kan lurahnya Islam, tapi dia nggak ngerti. Iya. Nah orang kayak gitu banyak. Nggak pintar. Ya ini penipuan jalan begini. Terus yang ini kan tadi kaligrafi. Banyak ternyata kaligrafi, tapi kaligrafi Bible. Nah, oke, nanti dulu sekalian. Ini cara mereka. Dari sini kemudian maju lagi. Kan semakin ini ditingkatkan volumenya. Seperti tadi airnya semakin dipanaskan. Mereka ini sudah meneliti bahwa kadang-kadang orang Islam itu sholat tidak, tapi kalau agamanya disuruh ganti mereka nggak mau. Itu ada. Tapi kadang-kadang karena sembako agama langsung berubah, itu ada. Nah kemudian mereka ini untuk bisa menjangkau ke berbagai kelompok, maka kemudian mereka membuat tempat transit, jadi tempat pemberhentian sementara. Jadi orang Islam tidak langsung dikristenkan, tapi ada yang maunya itu diubah bertahap. Berarti harus ada nih jembatannya, tempat transitnya ini. Nah, jadi gimana? Mereka buatlah yang namanya KOS, Knisah Ortodoks Syria. Knisah Ortodoks Syria. Ini mirip nih. Kalau kita nggak waspada, kita misalnya pengen sholat sebagai orang wilayah lain, kita kemudian cari masjid, bisa-bisa kita kesasar. Kenapa? Karena rumah ibadah mereka persis kayak masjid, dan cara ibadahnya persis kayak kita. Kalau kita nggak waspada, kena. Seperti apa kita lihat? Video apa yang Video boleh? Dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Kitab suci apa? Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Dengan sedapat mungkin menyelidiki dan menerapkan apa yang Isa al-Masih sabdakan di dalam kitab Ini Injil, juga mereka akan jabat tangan, cium yang tangan. lain untuk diikuti. Setelah beberapa bulan, beberapa dari temannya ingin juga belajar lebih banyak tentang Isa al-Masih. Ini contoh. Ini makin maju lagi kan, pakai cara seperti ini. Terus tunjukin KOS. Nah, bagaimana KOS? Nah, KOS ini kita lihat, mereka pun mengatakan bahwa mereka itu sholat. Cuman sholat mereka, kata mereka, sholat mereka itu yang sempurna. Orang Islam itu nggak sempurna sholatnya. Kenapa? Kata mereka itu sholatnya sehari 7 kali. Orang Islam cuman 5 kali katanya. Walaupun prakteknya dari 7 kali itu mereka bisa singkat sampai 3 kali, bisa singkat cuma sekali, bisa singkat seminggu sekali, bisa singkat setahun sekali, bisa singkat seumur hidup sekali, ataupun nggak pernah ke gereja tapi cukup dibaptis. Siapa KOS? Singkatan Kristen Ortodoks Syria. Dulunya pakai nama Knisah Ortodoks Syria. Sekarang Kristen Ortodoks Syria. Nah, ini sholatnya 7 waktu. Sa'atul awal, sa'atul stanis, sa'atul sadis, sa'atul tis'ah, sa'atul huruf, sa'atul naum, sa'atul lail.
Terus kita lihat lagi, nah ini sholatnya, mereka sholat. Cuman mereka nggak ngerti soft. Jadi di antara mereka juga ada yang kemudian perempuan, jaraknya longgar-longgar, nggak ngerti. Nah itu yang perempuan, jaraknya longgar, ya pakai sajadah juga. Oh ini bedanya di mana? Kan mereka pakai songkok juga. Bedanya di mana? Bedanya adalah ketika mereka rukuk. Ngapain ketika mereka rukuk? Ternyata mereka membuat tanda salib. Ya, jadi rukuk terus buat tanda salib. Ucapannya bagaimana? Mereka menyatakan Bismil abi wal ibni waruhil kudusi al ilah wahid. Bahasa Arab juga dia pakai. No iya. Jangan kaget, ada lagi baca selain apa, selain nah ini ketika mengakhiri sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita. Kalau mereka ini Assalamu ala jamikum, kesejahteraan bagimu wahai jamaahku. Terus makmumnya jawab wa ma ruhika aidon, beserta rohmu juga. Lagi bahasa Arab. Karena orang Islam yang awam-awam itu berpikiran bahwa Islam itu Arab. Mereka pakai bahasa Arab. Ngapain nyamar? Ya di Syria memang bahasa pengantarnya bahasa Arab. Nah, logo ini logo mereka bahasa Arab. Ini kaligrafi, tapi kaligrafinya Matius, Injil Matius. Nama pimpinannya siapa? Yang memasukkan dari Syria ke Indonesia masuk itu sekitar 1998. Dia adalah kader pendeta dari Betani. Berarti ini apa? Kepentingan Betani untuk meluaskan sayap, membentuk ini tempat transit. Pendeta yang dikirim namanya Bambang Nursena, sekarang disebut dengan bahasa Ibrani Efram Barnaba Bambang Nursena, seorang Syekhul Injil. Jadi Syekhul Injil. Oke, kita lihat lagi. Kalau kita punya musabaqah tilawatil Quran, mereka punya musabaqah tilawatil Injil. Bahkan nanti akan saya tunjukkan ketika mereka ini mahasiswi teologi mereka untuk apa namanya syarat lulus, mereka harus mampu baca Injil berbahasa Arab. Jadi ketika mereka itu apa namanya dalam acara yudisium atau acara apa saya kurang tahu, nah itu baca tilawatil Injil tapi bahasa Arab. Coba nanti kita lihat. Nah ini TNA. Mereka juga punya grup nasid. Nasid mereka namanya Nasid Amin Al-Barokah. Pakainya kayak begini, tapi salibnya lihat aja. Oke, kita lihat lagi. Yang ini apa namanya, yang perempuan yang di wisuda itu. Mana? Aduh belum. Jadi ada perempuan jadi di wisuda, maka harus menunjukkan bahwa dia mahir berbahasa Arab. Jadi dia pun membaca Injil bahasa Arab. Ini caranya. Itu ada brosur dari kalimat itu. Coba. Nah sekarang kita lihat ya.
Kurikulum mereka apa? Kurikulum sekolah tinggi teologi mereka. Jadi pendeta itu kurikulumnya kayak apa? Namanya perguruan tingginya adalah sekolah teologi Kalimatullah. Ya, kalau di Jakarta Kalimatullah. Jadi kan kalau kita mendengar Kalimatullah itu kan berarti ya milik kita gitu kan. Ternyata mereka yang punya Kalimatullah. Dan di antara dosennya jangan kaget nanti kalau ngelihat namanya. Mungkin di antara ibu-ibu juga ada yang kenal dengan dosen mereka. Orang-orang Islam dibayar tinggi ngajar di sana. Nah ini ada yang pakai jilbab ini waktu wisuda. Jangan sangka itu Islam, itu mereka. Ini rektornya pakai kopiah. Ini Institut Teologi Kalimatullah Jakarta. Itu contoh. Oke, berikutnya lagi. Ini kurikulumnya. Coba lihat bidang studi Islam, pengantar Al-Quran dan Hadis, sejarah umum Islam, bahasa Arab 1 dan 2, sosiopolitik Islam, wanita dalam Islam, hukum Islam, syariah, teologi Islam, stereologi Islam, kristologi dalam Islam. Nah, tuh. Mantap kan? Sementara kita nggak belajar itu. Nah ini bagaimana? Nggak berimbang ini. Mereka mempelajari kita habis-habisan, bahkan 20 SKS. Sementara kita ya begini, yang punya itu begini. Dan kita jarang ada yang tahu siapa mereka, kecuali yang kemarin ikut kajian. Yang ikut kajian kristologi baru kita meneliti siapa mereka. Tapi kebanyakan orang Islam nggak tahu siapa mereka. Gimana kita mau memenangkan pertempuran, tanda kutip, usul fikri ini gimana supaya kita menang? Kalau kita nggak kenal mereka, kalau nggak tahu siapa mereka. Ibaratnya rumah kita dijadikan target pencurian, tapi kita nggak tahu siapa yang mau mencuri, pakai apa dia mencurinya, kemudian apa yang akan dia bidik, kita nggak tahu sama sekali. Nah ini apa? Terjadi kecurian. Nggak bisa mengantisipasi. Lain kalau kita tahu, oh pencuri itu nanti mau datang jam sekian, tanggal sekian, oh enak banget kita. Gagal pencuriannya, malah yang bisa ditangkap. Ya kita kecolongan, kemalingan. Kenapa ya? Karena mereka masuk ketika kita tidak tahu. Ini sama, mereka masuk memurtadkan umat Islam ketika umat Islam tidak tahu kalau mereka mempunyai agenda itu. Ini, jadi bagaimana solusinya? Satu, kembali Iqra. Kedua, mari kita mulai dari diri kita sendiri, ibda' binafsik. Ketiga, jangan larut dalam agenda perpecahan. Kita ini sekarang semuanya pakai BBM, pakai WhatsApp, pakai ya semuanya pakai ya link atau pakai apa lagi lah gitu ya. Ya, lain kok link lain, macam-macam kita pakai, semua perangkat sosial media kita miliki. Cobalah kita mulai menyerukan. Kalau ada teman, ada berita yang mengajak menuju perpecahan, kalau menebar-nebar perpecahan, perbedaan pendapat dan perpecahan, sudahilah. Katakanlah Islam yang saya kenal cuma satu, titik, dan jangan dijawab lagi. Setidak-tidaknya supaya mereka itu
ada remnya. Kita saling mengingatkan dengan cara yang baik dan benar. Jangan di los aja. Maaf, yang saya kenal Islam cuma satu. Dan bagi saya Islam tetap satu. Udah. Jadi supaya ada warning, supaya juga teman-teman yang lain jangan larut dalam perpecahan itu. Sekali lagi, agama kita itu sempurna. Yang gak sempurna itu manusianya. Nah, memecah itu gak bisa agama kita dipecah. Islam itu bisa saja surut di Indonesia, tapi kemudian Islam itu bangkit di Barat. Itu bisa. Bisa saja bahkan punah di Indonesia, tapi berjaya di Barat atau di negeri-negeri lain. Sudah mulai terbukti kan sekarang. Kita lihat Rusia aja bagaimana. Kita lihat China bagaimana. Data-data yang sudah saya tunjukkan kemarin. Nah, itu sebabnya marilah kita berpikir bagaimana nanti nasib anak cucu kita. Kita tidak bisa berpangku tangan, maka kita harus tidak ada pilihan lain. Husnul fikri, kita harus menang. Kalau kita perang fisik kalah, misalnya, mudah-mudahan juga nggak ada yang kalah, baik fisik maupun non fisik. Maka husnul fikri, kita harus memenangkan. Bisa. Rumusnya satu, kembali bersatu, kembali merapatkan barisan. Insya Allah kita akan mampu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah itu dulu. Kayaknya sudah waktunya kita sholat ya. Kita mungkin kalau mau tanya jawab ya berarti sesudah kita sholat. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan diterangkan ya bagaimana solusinya biar kita juga bisa menghadapi perang yang sejenis itu juga gitu ya, bukan dengan kekerasan tapi dengan membentengi diri. Jadi kalau untuk menang itu bisa kita serang, bisa juga kita bertahan dengan baik gitu kan. Nah tadi sudah disebutkan tadi apa? Iqra ya, kembali ke Iqra. Kemudian ada lagi jalin ukhuwah. Jadi mungkin poin-poin dari sana bisa ditanyakan realnya seperti apa gitu kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatif. Ingin saya tanyakan bagaimana sikap kita terhadap program-program mereka atau usaha-usaha mereka untuk memecah belah Muslim itu. Apakah kita diam-diam tapi melawan? Apakah kita secara frontal melawan mereka atau bagaimana? Kayaknya kalau saya pribadi menimbang-nimbang, kita itu sulit kalau melawan secara formal terang-terangan, dan seringkali kita itu menang dengan perang bergerilya. Artinya apa? Ya lebih baik kita tetap tidak melawan mereka secara langsung karena kita lemah sebenarnya, perangkat kita juga lemah. Tapi ya kita memperkuat diri kita dan melakukan suatu perlawanan dengan diam. Menyusun dulu kekuatan dan itu kita lakukan. Jadi lebih baik kita menduplikasi diri kita. Jadi diri kita bentuk dalam suatu jaringan yang kuat. Dan jaringan mana yang bisa seperti ini? Yang saya maksudkan ya sebenarnya jaringan majelis taklim. Majelis taklim itu adalah pejuang di garis depan. Kita bentuk dulu persatuan dulu di antara kita, dan kemudian mengajak majelis taklim yang lain mengabaikan perbedaan di antara kita, dan kemudian dari situlah kita bisa berjuang dengan lebih luas.
Media kan sekarang kita nggak usah formal memiliki kantor berita sendiri, tapi kita sudah bisa menggunakan sosmed yang ada. Coba ukhuwah itu dilakukan. Sebab apa? Sebab katakanlah perangkat yang sudah kita miliki, teknologi yang sudah kita miliki saat ini, HP misalnya. HP itu jangan alergi dengan HP. HP itu bebas nilai. Artinya apa? HP itu seperti pisau. Pisau itu tergantung kita, mau kita pakai dengan baik, kita akan dapat manfaatnya. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita yang kena pisau. Demikian pula yang namanya HP dan sejenisnya, itu kan kalau kita pergunakan untuk dakwah ya kita dapat pahala. Tapi kemudian kalau misalnya dipakai untuk kepentingan yang lain, akses pornografi misalnya, ya jadilah maksiat. Ini tergantung saja kepada kita bagaimana kita inginkan. Tapi intisarinya jangan kita buka front secara resmi dengan mereka, tapi kita menguatkan diri kita dulu. Kalau kita memang sudah rapi, kuat, nah itu lain perkara. Tahapan pertama itu dulu, dari dalam dulu. Dalamnya harus kuat. Kalau dalam nggak kuat, susah kita. Itu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Rena. Waalaikumsalam. Nanya, kalau kan kemarin hari Jumat ya kita bahas tentang perang budaya gitu. Terus menyebutkan juga games ada 10 games yang apa akan potensi meracuni generasi kita selanjutnya itu. Terus bagaimana cara kita menyampaikan ke anak-anak itu sendiri gitu, bahwa ini loh game-game ini loh yang nggak boleh. Cuman anak-anak sekarang itu kan dia lebih kritis ya, kenapa gitu. Seperti contohnya yang udah familiar itu Angry Birds gitu kan. Kenapa? Enggak kok, enggak ini, dia justru baik. Jadi argumen apa ya? Maksudnya bagaimana trik kita atau usaha kita untuk menerangkan, atau karena kan mereka penangkapannya beda kan seperti itu. Terus ditambah juga kemarin kan anak-anak ada jadwal ke library, terus anak-anak saya kebetulan minjem buku komik gitu. Nah saya tuh nggak biasanya ikut turun sama mereka, tapi karena kemarin kampus jadi saya percaya aja, oh ya. Tapi ternyata pas di rumah anak saya sendiri yang lapor, mami kok ada gambar ini, ternyata ada gambar pornonya di tengah-tengah. Nah makanya saya, ya Allah, sampai akhirnya miss juga. Cuman mereka udah terlanjur bilang gitu, oh ya udah jangan dibaca lagi. Nah mereka tuh kan sekarang itu generasi sekarang itu sampai ngelihat buktinya blek baru mereka itu percaya gitu kan. Sedangkan untuk yang games-games yang seperti ini gimana cara penyampaian karena mungkin seperti itu ya. Iya. Betul sekali. Artinya begini, masa kita sekarang beda dengan masa anak-anak. Kalau masa Umi beda dengan masa cucu-cucu Umi. Beda banget. Umi pertajam ya. Misalnya begini, zaman Umi dulu, ketika masih anak-anak, Umi makan di depan pintu. Tangan Umi ditarik sama ibu. Dia tarik, terus kemudian kan kaget, kenapa gitu kan, nongol aja ke atas. Dia bilang nggak boleh ya, nggak boleh lagi seperti ini. Takut, yang timbul tuh perasaan takut. Oh itu nggak boleh, berarti saya mengerjakan perbuatan yang tidak boleh. Itu yang terpatri langsung itu. Oh itu nggak boleh. Oh berarti saya melanggar, saya mengerjakan pekerjaan yang tidak boleh. Udah, titik, itu teringat sampai tua. Tanpa pernah ingin tahu lebih, karena udah gak berani lagi. Pokoknya itu begitu.
Anak sekarang coba dibuktikan sendiri. Mereka makan depan pintu, tangannya tarik. Masih dia tanya, kenapa Ma? Gak boleh. Ya, tapi kenapa tidak boleh? Terus kita nggak bisa jawab nih. Kita bilang, pamali. Pamali itu apa, Ma? Pamali berarti Bu Mali di mana? Dia nggak bisa terima. Ini kerangka dasar yang harus kita pahami, bahwa metode ketika kita kecil dulu tidak sama dengan metode yang dibutuhkan hari ini. Jadi pembelajarannya sama, pengemasannya harus berbeda, materinya sama, penyampaiannya yang harus berbeda. Al-Quran tidak akan berubah. Allah berfirman, firman Allah itu berlaku kekal abadi sampai yaumil akhir. Tapi bagaimana cara kita menghidangkannya? Menyampaikannya gimana? Anak sekarang yang dituntut adalah data, fakta. Itu kan? Ya, kita ini memang salah kita juga. Kenapa kok kita setelah nikah berhenti belajar? Padahal nggak ada kan perintah boleh berhenti belajar, itu kan nggak boleh. Yang ada perintahnya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu hukum yang wajib sejak di buayan sampai di liang lahat. Ngapain kita berhenti? Ini kesalahan dari generasi Umi ini, mohon maaf ya. Kenapa? Generasi Umi itu menganggap kalau sudah nikah selesai sudah. Ternyata generasi Umi begitu, sampai generasi ibu-ibu yang muda sekarang juga begitu. Dulu sebelum nikah rajin tuh punya buku harian. Iya, ya, catatan harian, punya rajin. Sekarang yang ada catatan resep. Iya kan? Kita jarang loh mengevaluasi diri. Jarang kita analisa kehidupan kita, walaupun itu pribadi. Larut kita dalam rutinitas. Sementara anak baru tumbuh. Ibaratnya seorang anak yang masuk ke dalam suatu hutan yang dia belum pernah tahu. Ini apa ini di dalamnya ini? Main uji coba. Berarti apa? Kita mau tidak mau kita harus kembali ikro. Itu penekanan Umi. Mau nggak mau, senang nggak senang, lakukan ikro kembali. Umi nggak segan-segan. Ketika Umi nyadari, lah ini konkret ya contohnya. Cucu Umi itu sekarang umurnya Erhat berapa? 3 tahun. 3 tahun itu bahasanya tiap hari apa? Download. Lah 3 tahun Umi dulu itu apa itu download itu? Zamannya putri Umi 3 tahun, dia juga nggak ngerti download itu apa. Tapi sekarang ini cucu Umi 3 tahun itu download. Sampai suatu hari, ini kan dia asik ya, mami papinya sedang sibuk, terus kemudian dia boleh kalau nonton ini dan ini. Selain ini nggak boleh. Ternyata anak 3 tahun, anak laki itu, rupanya dia asik ya, tekan dengan jari tangannya yang lembut itu, tup, apa yang terjadi? Dia beli game online dan orang tuanya tengah malam kaget harus bayar. Nilai rupiah lumayan, 450.000. Itu contoh. Jadi mereka itu sekarang ini mampu berbuat macam-macam dengan menggunakan perangkat canggih macam-macam yang sebenarnya mereka ini masih awam. Itu apa? Mereka nggak ngerti. Nah, gimana caranya anak sampai bisa beli game online? Dari mana dia ngerti passwordnya segala macam? Berarti yang dia lakukan itu ya kebetulan aja. Kebetulan aja, tuk, ya bisa langsung. Ketika ditanya sama ibunya, Erhan ngapain?
ya dia tak berdosa. Karena dia juga nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia nggak ngerti. Itu anak 3 tahun. Jadi kesimpulannya anak sekarang pun itu jujur aja, sebenarnya anak sekarang itu posisinya dalam posisi yang sulit. Kasihan anak sekarang, nggak imbang antara perkembangan teknologi yang ditaburkan dalam hidupnya dengan kemampuan dia berpikir, ini nggak imbang. Kasihan banget. Nah itu sebabnya kita ini harus ada ekstra. Memang berat jadi ibu zaman sekarang. Kita harus menjadi pendamping suami, kita harus menjadi ibu, kita harus juga menuntut ilmu. Nah, dalam waktu yang sama. Tapi mau tidak mau, metode dakwah memang sudah waktunya berubah. Kalau tidak, lihat bukti konkret di Indonesia. Jarang ada masjid yang punya remaja masjid. Bisa dihitung jari. Ini anak-anak kita yang ada di sini nih, cucu-cucu umur sekian, si hakim, ibunya, mamanya kemana, dia ikut kemana, jangan harap itu ada di Indonesia. Mereka pergi aja sendiri. Mama urusan mama, bukan urusan anak-anak. Mama itu urusan mama. Dunianya sendiri. Mereka nggak mau. Bisa tekun kayak begitu tuh bagus tuh. Anak-anak sekarang dengan mudah mereka jawab, nggak bisa mak. PR banyak. Selesai dengan dijawab PR banyak, kita mau apa? Nggak bisa. Nah ini mau tidak mau, tidak mungkin kan kita nyuruh anak-anak menyesuaikan ke kita, tidak mungkin. Yang ada adalah kita harus menyesuaikan diri kepada anak-anak. Dan kita menyelami bagaimana sebenarnya posisi mereka. Mereka itu dalam posisi yang sangat sulit dan rawan. Karena apa? Nggak balance antara kemampuan mereka berpikir dengan teknologi yang membanjiri kehidupan mereka. Coba aja permainan anak-anak. Kalau dahulu permainan itu adalah permainan yang benar-benar melatih gerak motorik. Betul kan? Sampai ada yang namanya permainan karet. Itu karet tuh kan disambung-sambung jadi satu. Lompat-lompat. Mana ada di belahan dunia mana yang sekarang ada kayak begitu? Ada. Terus kita main apa? Engklek. Belahan dunia mana ada engklek? Nggak ada lagi. Terus apa lagi? Bekel. Congklak. Bekel. Mana ada? Nggak ada. Gubak sodor. Asik banget. Kastiannya sekarang kagak ada. Yang ada apa? Main tenis di mana? Kasihan mereka. Jadi mereka ini bisa-bisa, mohon maaf, jadinya kepribadiannya kalau kita nggak hati-hati bisa beda nanti dengan kita. Pergaulannya nanti juga beda. Pola pikirnya juga beda. Nah inilah mari kita ini pahami dan kita tolong mereka, kita selamatkan. Jadi kita harus selamatkan generasi anak kita. Itu sebabnya surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mereka perlu diselamatkan. Kasihan banget. Siapkah kita? Harus siap. Nggak ada alternatif lain. Kita harus siap memasuki dunia mereka, memahami mereka. Seperti contohnya Angry Bird. Kenapa kok nggak boleh kita buktikan? Anak sekarang kan minta pembuktian. Pembuktiannya apa? Dengarkan pelan-pelan kasus Angry Bird misalnya. Itu di situ itu setiap melemparkan apa namanya bola itu dilempar, semuanya kan jatuh. Itu setiap itu maka burungnya itu berteriak Allahu Akbar.
tapi cepat. Bukan Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau enggak, salah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, teriakannya itu Alhamdulillah. Jadi musuhnya jatuh itu Alhamdulillah. Ini kalau Alhamdulillahirabbil alamin, lo kan enak itu ya. Tapi yang gripet enggak, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nah itu cepat. Itu kita buktikan, dijabarkan. Betul-betul deh, Bu. Istilahnya apa? Ibu-ibu masa ini harus kuliah kembali. Dosennya anak-anak. Atau apa? Bahan praktikumnya kali ya, anak-anak. Tapi itu yang terjadi. Gimana? Oke? Imbangi mereka. Kesalahan utama termasuk adalah kita biarkan mereka dengan masuk ke dunianya tanpa kita bimbing, tanpa kita gandeng. Nah, sebenarnya mereka itu perlu sekali pendampingan Sampai tua. bener itu Bu. Dulu saya masih muda itu saya pikir, oh kalau nanti anak-anak sudah nikah selesai. Ternyata gak selesai. Setelah nikah itu periode cucu jadi pemikiran kita juga, siap aja nanti. Malah kalau itu kecil sekali, masalah kecil. Kita mau ukur nih keterikatan kita dengan cucu sampai di mana. Cucu dimarahin sama ibunya, yang sakit hati itu kita. Cucu dimarahin bapaknya, yang sakit hati itu kita. Benar. Berarti apa? Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Iqra. Udahlah, Bu. Manusia tanpa Iqra hancur. Ya sekarang ini buktinya. Karena gak Iqra hancur. Ya, terus orang gak Iqra jadi orang gede, jadi pejabat, negeri dijual. Itu kan karena gak Iqra. Sederhana. Terus ya kasus-kasus begitu apa? Masa Menteri Agama membuat langgam baca Al-Quran langgam Jawa. Seriusa sebelumnya ya? Tapi sudah minta maaf. Ya udah minta maaf. Coba kalau kita enggak, ya karena dikomplain kan, nggak ada lain cara, karena membahayakan posisi presiden. Coba dia nggak minta maaf, Jokowi tetap itu didondir tetap. Tapi maka dia harus minta maaf. Jadi Jokowi selamat. Coba kalau nggak minta maaf, oh kena terus, karena memang yang ditembak itu Jokowinya. Itu ya. Ada lagi? Saya sih teringat jadi hadis 36 itu ya, bahwa orang yang mencari ilmu itu akan digunakan Allah untuk menuju surga gitu ya. Jadi itu termasuk untuk mengupgrade diri kita juga ya. Iya betul. Bisa formal, bisa non formal, bisa juga dengan bersilaturahmi kita mempelajari, menambah wawasan kita ya. Sebenarnya yang bermasalah kita kok. Mohon maaf. Yang bermasalah itu orang tua. Apa maksudnya bermasalah? Mohon maaf, kita nggak siap mendidik anak-anak dengan kondisi yang berbeda dengan kita. Kadang-kadang orang tua itu menginginkan anaknya seperti orang tuanya. Padahal every person is unique. Jadi kita nggak ya kitanya yang bermasalah gitu. Nah kalau kita sadari itu, ayolah mulai sekarang. Contohnya aja, ada anak yang bertanya, Mam, kenapa saya tidak boleh dengan seperti mereka? Nah, makannya mereka makan pakai pop, nah kenapa kita nggak boleh? Mam, kenapa? Nah itu kan kita harus menjelaskan, kenapa harus berdoa, kenapa harus sholat. Bisa nggak jawab ini? Berarti kan kita yang harus belajar. Exactly.
Bagaimana kita mengemas kewajiban sholat tapi dalam bahasa anak. Nah itu loh. Kenapa harus sholat? Saya yakin gak semua ibu-ibu di masyarakat kita ini yang muslim ini gak semuanya mampu loh, itu saya yakin. Banyak gagal, susah. Nah itu dia. Banyak gagal kita. Barangkali suatu saat begitu, kalau sekedar usulan ya, sekedar usulan, barangkali buat program deh majelis taklim. Untuk apa? Untuk berdiskusi antar orang tua ini untuk bahasa anak-anak. Jadi menjawab pertanyaan, kenapa kita harus doa? Mau tidur pun harus doa. Kenapa? Misalnya. Terus kenapa kita harus sholat? Kenapa mereka tidak? Tapi kenapa kita harus begini? Nah, itu mesti dirumuskan sesuai dengan bahasa anak. Karena di sini juga banyak yang walaupun dia udah sekolah muslim, karena law di Australia after 18 dia boleh berbuat semaunya. Dia buka hijab, go party in 21. Nah, it is happen. Siap nggak It is kita? happen dengan teman-teman saya. Siap nggak kita dengan keadaan seperti itu? Terus kan nggak cukup dong kita ngomongin, jangan-jangan nanti kita jadi hibah, dosa kita pada anak-anak. Kita cuma ngomongin mereka, kita nggak kasih solusi mereka, kan dosa. Jadi permasalahan yang ada itu, ayo kita data, kita tidak tutup mata. Kita data, kemudian kita discuss. Solusinya gimana? Belum lagi drugs. Drugs. Everywhere in the semua corner di sini dengan SMS. You can get it. Oh yes. Penjara penuh. Dan mereka nggak tangkap yang begitu. Nggak muat. Iya. The biggest in the WA. Jadi ibu pegang anak kencang-kencang. Itu harus. Air mata nggak cukup lagi. Oh, nggak bisa. Udah hati udah keras. Habis. Kalau dulu, zaman kita dulu kan, lihat wajah ibu, oh udah tahu. Something wrong. Not anymore. Not anymore. Nah, kayaknya itu deh penekanannya. Kalau saya usul majelis taklim itu punya waktu khusus untuk bahas begini. Pendidikan anak. Pendidikan anak ini kalau maaf kalau nggak anak kita nyelamatin, siapa yang kita nyelamatin anak kita? Ya kan? Kalau mereka kan maunya ngeracun anak kita. Kalau permasalahannya yang saya lihat kalau di luar negeri itu kan seperti ini Bu, kita tetap berpikir dalam pikiran kita bahwa anak itu akan takut sama kita gitu ya, karena kita seperti itu ke orang tua kita. Kenyataannya di sini anak-anak itu memang dikasih kekuasaan untuk menjadi diri sendiri, dan siapapun yang memberikan tekanan terhadap mereka akan dibawa ke pengadilan. Nah mereka tuh tumbuh dari kecil dengan pengetahuan seperti itu. Sementara kita harusnya adjust juga bahwa memang dia umur tertentu nanti sudah memang tidak bisa kita apa-apakan gitu. Jadi kita harus bereskan PR kita sebelum umur tadi. Sebelum umur itu. Nah, itu yang suka salah. Kita tetap merasa sampai nanti umur 30 dia bisa. pasti akan segan ke kita. Itu kenyataannya di beberapa anak tidak terjadi gitu ya. Jadi settingan mendidiknya harus kita rubah juga gitu. Saya pernah dengar seorang ibu meminta anaknya, maksudnya sederhana, melatih anaknya untuk hidup yang sesungguhnya, mandiri. Jadi sederhana sekali. Seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Sayang, beresin dong tempat tidurmu." Apa yang terjadi? Gak lama lagi polisi datang. Apa alasannya? Alasannya dapat laporan bahwa kamu menyuruh anakmu untuk bekerja, memaksa anakmu bekerja. Sederhana kalimatnya, yang beresin dong tempat tidurmu. Membereskan tempat tidur sendiri itu kan bagus. Tapi si anak itu lapor kepada polisi bahwa dia dipaksa bekerja oleh ibunya. Iya. Coba, sederhana banget. Nah, yang begitu itu ayo kita jadikan. Jadi
program-program majelis taklim, ayo kita imbangi. Jadi ini adalah suatu suatu aplikasi. Workshop, mungkin kita buka workshop. Ya bolehlah buka workshop. Harus kebutuhan itu. Nggak, karena kan pengalaman dari 5 orang ibu lebih bagus dan mereka Ya. berbeda-beda. Betul. Berbeda kelebihan-kelebihannya itu, terus kita bisa rangkum. Karena seperti saya pikir saya isi waktu anak saya dengan after school, dengan karate lah, bahasa lah, apa ekstrakurikuler. Setelah dia 20 tahun ternyata teori saya salah. Ternyata anak saya masih bisa dipengaruhi orang lain yang negatif. Wrong crowd. Sampai sekarang pun saya masih membimbing anak saya. Jadi nggak pernah habis. Yang dulu saya pikir dia udah di uni, terima kasih udah selesai SMA. No. SMA pun antar, jemput, dan kita mesti cek ngapain aja di sekolah, di universitas. Ada seorang ibu ditipu mentah-mentah sama anaknya, dianterin di depan pintu University Murdoch. Bye mom, ngedrak. Oh ya, nggak lulus. Setelah 1 semester ibunya nangis. So what do you want to say? Kurang apa? Ya, seolah ya apa-apa yang kita ketahui jadi pelajaran buat kita ya. Dan mungkin yang menghadapi masalah juga akan, saya yakin akan dapat pahala juga ya, dengan membantu keluarga-keluarga lain untuk tidak mengalami hal yang sama. Ya. Menarik kan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga. Mungkin saya tambahkan satu kalimat terakhir ya. Satu lagi pertanyaan mungkin bisa. Oh gitu. Oke. Makasih. Jadi jangan sampai kita menganggap Al-Quran itu sebagai buku pelajaran, buku teori. Enggak. Al-Quran itu guidance. Jadi banyak sekali, bahkan mohon maaf, orang yang sudah sarjana agama Islam, tapi Islam sebatas ilmu pengetahuan, sebatas teori. Dia tidak dia amalkan. Apalagi bagaimana mengaplikasikan untuk orang lain, gak bisa. Nah ini yang penting bagi kita. Nah, majelis taklim dengan membuat program seperti itu, workshop atau apapun, dikemas dengan bentuk bagaimana, tapi itulah yang konkret. Nanti kan dihubungkan dengan ayat Allah, dengan hadis, kan? Bagaimana cara mengasuh anak yang baik, itu menarik sekali. Bahaya kalau Al-Quran itu nanti hanya dipahami sebagai suatu keilmuan. Bahayanya apa? Nah, itu dia. Nah, yang terjadi di tanah air kita kan gitu. Itu yang mohon maaf, itu yang korup, itu yang macam-macam itu kan jangan dibilang orang bodoh, orang ngerti agama itu. Tapi Al-Quran tidak sebagai guidance, itu permasalahannya. Dalil pinter, tapi mengamalkan no. Nah ini garapan juga majelis taklim ya, insya Allah akan indah sekali kalau kita ke situ. Ya, makasih. Insyaallah. Mungkin bisa satu lagi mungkin pertanyaan. Sudah tidak ada ya. Enggak, maksudnya Mau tanya. Mau nanya. Tapi enggak pertanyaan sih, cuman mau cerita. Tadi malam saya buka YouTube yang Indonesia program Hitam Putih. Terus Hitam Putih itu mengundang anak Ustadz kondang di Indonesia tuh 3 orang. Kalau nggak salah saya anak Ustadz Mansur, anaknya Uji almarhum, sama satu lagi saya lupa. 2 di antara mereka ini bercerita tentang hebatnya orang tuanya itu sebagai juru dakwah. Tapi namanya anak-anak ya Umi, jadi jujur dia pas ditanya, itu kan di live ya tayangnya. Dia yang satu ini di luar dugaan yang si pengundang, dia bercerita tentang bapaknya yang penceramah kondang ini. Kejelekan bapaknya adalah dia berceramah tentang hebatnya sholat dan sebagainya.
tapi bapaknya itu susah sekali untuk diajak, bapaknya itu sulit untuk sholat Jumat. Nah, Jadi saya kaget sekali, dia bahkan bercerita di depan TV bahwa kesulitan dia berkali-kali, Papa sekarang udah Jumat mulai. Oh ya, ntar lagi. Bapaknya sibuk dengan handphone katanya. Terus Pak udah mulai. Papanya jawab apa? Oh sekarang khutbahnya panjang, nggak apa-apa, nggak terlambat. Bukankah khutbah adalah termasuk di dalam bagian sholat Jumat ya? Yang ya. Kalau dia seorang ustadz, dia pasti tahu itu, gitu. Jadi sehingga anaknya terus saja, Pak, udah mulai gitu. Udah, papanya berangkat. Terus sampai di masjid, papanya tidur tapi memegang handphone. Di saat orang udah mulai sholat, akhirnya orang sebelah papanya ini membangunkan si ustadz ini tadi. Pak Ustadz, udah mau mulai sholatnya. Oh dia terbangun. Terus jadi orang pikir dia tuh lagi SMS atau apa gitu. Sepulang dari masjid, dia cerita ke anaknya, benar kata kamu, ternyata hari ini papa terlambat. Tadi papa sampai tidur lagi di masjid, ada orang bangunkan papa. Untung papa lagi pegang handphone, jadi pikir orang sebelah itu papa lagi SMS, padahal papa lagi tidur. Anaknya tuh bercerita dengan lugas di TV, padahal itu seorang ustadz kondang gitu. Jadi di mata orang awam itu Islam itu seperti apa gitu. Nah, itu. Ini kan nggak boleh kan kita terus-terusin, ya kan? Sudah kejadian, jangan sampai menimpa kita. Jadi yang sudah kejadian itu ayo diambil ibrahnya. Jangan sampai kita pun dalam versi yang berbeda, tapi muatannya sama. Kita bisa berbicara tentang Islam, tapi kita nggak mampu mengamalkan. Itu yang bahaya. Paling gampang saya contohnya apa? Hadis Rasulullah menyatakan umat Islam itu seperti satu tubuh. Betul kan? Satu bagian tubuh sakit, maka seluruhnya pun ikut merasakan. Dan pada zaman Rasulullah SAW terkenal dengan peristiwa Bani Kainuqa, yang dia ini dilecehkan oleh Yahudi ketika dia ingin menyepuh, itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi ini Bu, cincin, ya, cincin. Itu dilapisi ya? Ya. Dilapisi. Jadi pelapis emasnya itu udah ini ya, udah luntur. Jadi dia ke pasar, dia ingin lapisi lagi cincinnya itu dengan emas gitu. Nah, kebetulan toko itu miliknya Yahudi. Datang temannya, ngusilin dia. Ternyata kemudian si pemilik toko juga lebih usil lagi, disangkutkan gitu kan hijabnya ini bagian belakang ke ranting atau apalah begitu. Begitu dia bangun, terbuka, teriak ini. Muslimah ini teriak, kemudian ada muslim yang lain, ini kan Islam sebagai satu tubuh, satu dipermalukan, yang lain juga merasakan malu kan. Malu, pemuda ini melihat begitu, pukul si Yahudi. Apa yang terjadi? Setelah dipukul, dia dikeroyok mati, si muslim ini. Bagaimana Rasulullah saat itu? Maka Rasulullah menyatakan usir keluar mereka, Bani Kainuqa, dan harus minta maaf. Dan sekarang mana bisa kita begitu? Kenapa kita nggak bisa begitu? Karena kita terpecah-pecah. Kita tidak merasakan apa yang terjadi pada seorang muslim itu merupakan juga kejadian pada diri kita. Akhirnya kayak begini-begini lewat aja gitu kan. Kayak misalnya ada seorang ustadz yang begini-begini, harusnya jadi ibroh yang sangat besar bagi kita. Bukan untuk menghinakan si ustadz, bukan. Tapi adalah bagaimana kalau itu sampai menimpa kita. Jadi jangan sampai, kembali lagi, karena Al-Quran itu ya sebatas ilmu aja, diomongin, diceramain, tapi enggak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia nganjurin orang lain untuk sholat, dianya sendiri. Kalau bukan karena anaknya juga kagak sholat gitu kan. Nah itu contohnya.
takbir ibrohnya. Iya, alhamdulillah ya sudah rangkaian acara kita lakukan. Kita hampir sampai di penghujung. Kita tutup dulu atau wish dulu ya? Wish dulu. Lanjut. Tapi sebelumnya mungkin saya pengen ini aja kali Bu, menegaskan lagi ya. Semoga ya kita pulang membawa sesuatu gitu tentang hari ini. Jadi untuk menghadapi perang pemikiran itu ya, paling enggak tahap-tahap kita ini seperti Umi tadi terangkan, kita harus kembali ikro. Artinya kita harus memperbaiki pemahaman kita, wawasan kita. Kemudian kita harus rapatkan barisan, tadi sudah jelaskan panjang lebar. Kemudian kita harus bentengi akidah kita, akidah anak kita, akidah orang sekeliling kita. Kemudian kita jalin ukhuwah yang lebih bagus. Dan terakhir, kita harus mampu melahirkan generasi Qurani. Kalau enggak, cepat atau lambat, perang ini akan segera dimenangkan oleh pihak yang lain. Insya Allah sampai sebegitu. Kemudian mungkin Ibu Umi bisa berikan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Pertanyaannya gampang atau yang sulit? Coba yang sulit dulu. Susah-susah gampang. Ada jago-jago nih Kalau nggak kelihatannya. terjawab baru nanti buat saya gitu. Aku, kamu, dan pergaulan. Aku, kamu, cinta dan pergaulan ya. Itu dalamnya itu bagus sekali. Itu adalah bentuk konkret daripada salah satu contoh ya, daripada perang budaya. Dengan apa? Mereka lancarkan Valentine. Dan Valentine itu akan dikatakan sebagai hari kasih sayang, tapi kenyataannya maksiat berkemas kasih sayang. Hancur-hancuran bangsa kita karena ini. Apalagi pemerintahnya ikut ngancurin kan, dengan apa? Program kondomisasi. Mana kondom kok buat program nasional kan? Sama aja ngajarin anak-anak muda untuk berzina. Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tolong sebutkan surat, nomor, dan bacaannya yang menyatakan, ayat Allah yang menyatakan. Poinnya itu panjang banget ya, panjang banget. Enggak, saya minta yang ini aja, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya begini. Hari ini telah aku cukupkan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Pada hari ini telah sempurna Islam sebagai agamamu. Ayo. Yang sering al-masuran Jadi itu billahi rabbah wabil islami dina. Coba kalau enggak suratnya aja ya Bumi. Iya, suratnya aja. Suratnya aja dapat bungkusnya aja. Isinya buat aku ya. Mas surat. Open book, open discussion juga. Itu kan mungkin makanya posisi menentukan. Suratnya orang Yahudi kan bangga kalau seandainya itu turun pada orang Yahudi, kita akan merayakan dengan adanya surat itu. Cuma lupa mau nyebutin. Islam itu nama Islam itu udah dikasih sama Allah, bukan dinama-namai sendiri ya. Posisi menentukan prestasi, jadi yang di samping orang pintar bisa minta tanya. Ayat salah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Al-Maidah ayat 5 Bukan, meleset. Al-Maidahnya udah bener. Ini batal ya. Batal ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Oke. Kita turunkan standar pertanyaan. Nanti kita nggak bisa pulang nanti Bu. Standarnya adalah standar yang tadi ini sudah saya lihatkan di sini. Tolong sebutkan, nggak perlu lengkap ayatnya, tapi poin yang saya sebut. Bahwa kita oleh Allah diberi amanah. Diberi amanah untuk generasi anak-anak kita, keluarga kita. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu surat apa? Ayat berapa? Bunyinya kayak apa?
Ya, suratnya. Al-Baqarah 120. Enggak lah, ini tanya sini kok. Ini yang baju yang coba. Jadi gimana nih? Ya, Ayah, nggak betul. Kurang 1. Bungkusnya baru dapat, ayo. isinya udah dapat. Isinya dapat, namanya nggak tahu. Suratnya dapat. Berarti apa CD? Ayatnya Dapat CD-nya cover. Dapat CD covernya nggak? Ayatnya yang enggak tahu. 6. Karena di depan dikasih. Ya. Di depan. Terima kasih. Terima kasih ya. Satu lagi. Ayo. Satu lagi. Ini lebih grade-nya lebih turun lagi. Udah ada 2. Hah? Maksudnya Dua lagi. Oh, 2 lagi. Iya, 2 pertanyaan. 2 pertanyaan lagi. Kadonya masih ada 2. Oke. Tolong sebutkan surat di mana Allah menyatakan bahwa Allah itu satu. ayo. Ya, Bu Tabir. isinya lengkapnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membukakan pintu ini tadi. Tinggal berapa? Tinggal 1, Ustazah. Nah, tinggal 1. Kita ini kan sudah di penghujung bulan suci Ramadan kan. Kemungkinan kan Jumat sudah Idul Fitri. Betul ya? Jangan sampai kita tidak hafal dengan ayat untuk perintah menunaikan ibadah puasa. Surat apa, ayat berapa, bagaimana bacaannya? Tidak akan karena ada 2 hadiah dalam 1 hari. Ya, oke. Bacaannya? Bacaannya? Alhamdulillah. Nanti jam ya kalau selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan senang hati ya kita sampai ke pukul 2. Nanti akan ada lagi sesi foto sebentar ya Mbak Monika. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini.